pergi ke negeri kafir untuk mencari nafkah atau untuk berjualan atau yang semisalnya, maka yang demikian tidak mengapa setelah dia memenuhi syarat-syarat, yaitu aman dari fitnah, ya, dia aman agamanya, dia yakin akan bisa menjaga agamanya, dan dia adalah orang yang berilmu, dia tidak takut untuk terjatuh, dia yakin tidak akan terjatuh kepada kekafiran karena keimanannya, dan dia juga yakin tidak akan terjatuh kepada kekafiran karena keilmuan yang ada pada dia. Nah, sehingga apabila memenuhi syarat ini, insya Allah tidak mengapa selama dia yakin tidak akan terjatuh kepada kekafiran karena dia karena keimanan yang ada pada dirinya, dan dia yakin tidak akan terjatuh kepada kekafiran karena dia terus menuntut ilmu, ya, atau dia orang yang yakin bisa menghindar dari syubhat-syubhat, ya, kerancuan-kerancuan pemikiran yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir. Namun tentu saja di sini harus hati-hati, ya. Harus hati-hati karena seseorang kalau sudah menjadi bawahan, ini mau tidak mau akan mudah untuk dikalahkan, ya. Kalau dia sudah menjadi bawahannya orang kafir, maka sangat mudah untuk dikalahkan karena dia butuh, ya, kepada harta yang dia bekerja pada orang tersebut. Nah, maka kemungkinan akan terpengaruh, ya, dengan kekafirannya atau meninggalkan keimanannya. Ini ada kemungkinan, sehingga di sini tentunya tidak menjadi andalan, tidak menjadi yang pertama untuk dilakukan. Tetapi kalau dari sisi hukum, maka saya tidak melihat ada larangan di situ dalam masalah ini. Wallahu taala alam, selama tidak dalam hal ta'awun dalam perbuatan dosa, selama bukan dalam membantu mereka dalam ibadah mereka, atau tidak membantu program-program mereka dalam misi mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya, maka yang seperti ini tidak mengapa, insyaallah, kalau tidak sampai kepada yang seperti itu, tidak sampai kepada ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, tidak sampai membantu dalam agama mereka, ya, bekerja pada orang kafir sehingga membantu mereka dalam melakukan ibadah mereka, ya, ini tidak boleh yang seperti ini. Nah, atau membantu program mereka wal'iyadu billah dalam mengkafirkan atau mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya, ini juga perkara yang jelas tidak diperbolehkan. Nah, namun kalau bukan karena itu dan tidak ada sebab-sebab itu, maka insya Allah tidak mengapa. Adapun negara kita, apakah negara Indonesia sudah berhukum dengan hukum Islam? Ya, belum. Negara Indonesia kita tahu tidak ditegakkan di sini hukum-hukum Islam, ya. Namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dengan cara kita menyampaikan tentang hukum Islam kepada masyarakat, baik itu masyarakatnya atau para pemimpin negara ini, maka insya Allah mereka akan semakin tahu tentang hukum Islam, dan mudah-mudahan akan kemudian mewujudkan, terutama dalam lingkungan sendiri-sendiri, dalam keluarganya, masyarakatnya. Nah, dan kemudian juga dalam masalah mengurusi negara. Nah, karena semuanya sudah diatur dalam Islam. Ya. Belum, negara kita belum menjalankan hukum ini, tetapi tidak kemudian dikatakan negara kafir. Ya, sebagaimana yang kita telah terangkan bahwasanya masalah berhukum dengan hukum Islam itu kufurnya dalam ayat itu bukan kufur yang menyebabkan keluar dari Islam, sehingga tidak kemudian dikatakan negara kafir. Bahkan
para ulama menyebutkan bahwa definisi negara Islam itu adalah dari sisi mayoritas penduduknya dan juga dari sisi ditegakkannya syiar-syiar Islam di negeri tersebut. Karena ditegakkan di negeri kita syiar-syiar Islam, sholat berjamaah, azan di mana-mana, tidak ada yang menghalangi, sholat Jumat di mana-mana. Ya. Kemudian kalau Aid juga dilakukan sholat Aid. Nah, bahkan pemimpin bangsa kita ikut melakukannya, sholat Aid, sholat Jumat. Nah, maka yang seperti ini tentunya menunjukkan ini adalah negeri Islam, meskipun belum berhukum dengan hukum Islam. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan untuk kaum muslimin, masyarakat dan para pemimpinnya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Nah.